Halo pemirsa, Kilas Nusantara membawa 3 kabar baru dari sejumlah wilayah di Indonesia untuk menemani aktivitas pagi Anda menjelang akhir pekan di Jumat 27 Agustus ini. Pemirsa, di akhir bulan Agustus ini, kondisi iklim di Kalimantan Tengah khususnya di beberapa kabupaten kota cenderung dinamis. BMKG memprediksi musim kemarau di Kalteng akan terjadi di bulan September dan potensi hujan hingga akhir Agustus. Selanjutnya menyeberang ke Sulawesi, pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara mencanangkan gerakan Desa Tangguh, sekaligus menggelar simulasi bencana sesuai standar protokol kesehatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Dan saya ingin mengajak Anda menjajal secara virtual renyahnya Niketore, oleh-oleh kekinian Manado yang paling digemari wisatawan. Ingin tahu rasanya oleh-oleh berbahan dasar ikan nike khas Sulawesi Utara ini? Simak tayangan selengkapnya berikut ini. Cuaca di wilayah Kalimantan Tengah dalam 1 minggu ke depan sangat dinamis, terpengaruh oleh iklim lokal maupun global. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Cilikriwut Palangkaraya menyebutkan faktor ekuatorial di atas Kalimantan Tengah turut mempengaruhi cuaca di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Kota Waringin Timur, wilayah utara dan barat, Kabupaten Murung Raya, Katingan bagian utara, dan Kabupaten Seruyan, Lamandau, serta Kota Waringin Barat. Prakirawan cuaca BMKG Cilikriwut Alfandi pada Kamis 26 Agustus menyebutkan, sepanjang bulan Agustus ini, suhu permukaan laut menjadi hangat dan memicu pembentukan uap air dan awan, sehingga dapat menjadi faktor turunnya hujan yang cukup tinggi. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada ketika potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang dan petir. Untuk saat ini yang sangat mempengaruhi curah hujan di Kalteng, kenapa bisa sangat tinggi, yaitu adalah suhu muka laut. Untuk bulan-bulan ini, hampir rata-ratanya itu berada pada 31-32 derajat. Jadi suhunya hangat, sehingga ketika suhunya hangat ini dia menciptakan uap air yang lebih banyak. Meski sebagian wilayah Kalimantan Tengah mengalami intensitas hujan cukup tinggi, namun ada beberapa kabupaten yang telah memasuki awal musim kemarau seperti Barito Utara dan Pulang Pisau bagian selatan. Ia menambahkan beberapa titik hotspot terpantau dan perlu diwaspadai sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Cilikriwut mengingatkan untuk selalu mengantisipasi perubahan cuaca, termasuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ketika memasuki musim kemarau. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kabupaten Kolaka Utara merupakan salah satu daerah rawan bencana alam di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal itu mendorong pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara mencanangkan gerakan Desa Tangguh Bencana pada Kamis 26 Agustus. Dalam program gerakan Desa Tangguh Bencana ini, pihak Pemda Kolaka Utara juga menggandeng unsur TNI Polri, serta perwakilan masyarakat dari setiap desa yang ada. Pada tahap awal, ada 9 desa dan 4 kecamatan yang dinilai rawan bencana di Kolaka Utara dan dicanangkan dalam gerakan bersama Desa Tangguh Bencana ini. Selain itu, sebagai bentuk penanggulangan serta antisipasi bencana, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan simulasi penanggulangan bencana alam sesuai standar protokol kesehatan COVID-19 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat. Untuk memberikan pendalaman terhadap masyarakat melalui sosialisasi, terutama tentang pentingnya penanggulangan bencana. Di dalamnya ada antisipasi, pencegahan, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah tanggung jawab kemanusiaan, di mana harus tanggung jawab diikutsertakan semua stakeholder, semua masyarakat. Kegiatan simulasi bencana tersebut diikuti oleh sejumlah komunitas lingkungan dan para relawan bencana serta warga perwakilan dari tiap desa. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Manado, Sulawesi Utara tak lengkap rasanya bila belum menjajal jajanan khas setempat yang sedang banyak diburu, yaitu Nike Tore. Penganan berbahan dasar ubi talas dan ikan endemik Danau Tondano Nike itu pun menjadi salah satu buah tangan yang paling praktis untuk dibawa oleh wisatawan. Saya pun penasaran dengan proses pembuatan Nike Tore tersebut. Sejak pagi di rumah produksi yang berlokasi di Kalawat, Minahasa Utara, 3 pekerja terlihat sibuk mengaduk bahan-bahannya. Mulai dari meramu tepung ubi talas dengan bumbu dasar seperti garam, gula, dan penyedap rasa, hingga mencampurnya dengan ikan tore. Agar Nike Tore bertekstur renyah dan dapat bertahan lama, adonan Nike perlu dibentuk pipih berdiameter 5 cm. Kemudian digoreng menggunakan api kecil selama 20 menit. Setelah matang, Nike Tore ditiriskan, kemudian siap dimasukkan ke dalam kemasan. Pemilik sekaligus pencetus Nike Tore, Mainio Sumenap, bercerita, awalnya ikan tore hanya dijadikan sebagai perkedel dan topping pelengkap bubur tinutuan khas Manado. Nio kemudian berinovasi membuat tore yang dalam bahasa Manado berarti renyah. Semula penganan olahannya itu tidak dapat bertahan lama. Namun setelah memformulasikan bahan dengan tepat, Nike Tore bahkan dapat dikemas menjadi oleh-oleh. Inisiatif tersebut ia dapatkan berkat dukungan dan pendampingan dari pemerintah daerah dan Bank BNI yang secara aktif melibatkan para pelaku UMKM untuk mentransformasikan usahanya. Kita selalu mencari kesempatan dari pemerintah lewat pelatihan-pelatihan, dan saya berusaha untuk bisa melibatkan mereka dalam pelatihan-pelatihan tersebut, baik packaging maupun pemasaran dan lain-lain. Dalam sekali produksi, Nio menggunakan 15 kg ikan Nike segar, 5 kg tepung terigu, dan 25 kg tepung ubi talas. Jadilah 190 kemasan yang masing-masing seberat 100 gram dan dijual dengan harga Rp45.000. Dalam 1 bulan, Nio mampu meraup untung puluhan juta rupiah berkat pemasaran yang dilakukannya secara daring. Tak hanya itu, ia juga mengimplementasikan pembayaran secara digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard QRIS yang dapat dipindai oleh pembeli melalui mobile banking BNI. Nio yang juga Ketua Perhimpunan UMKM Minahasa Utara aktif mengajak para pelaku UMKM lainnya untuk mengikuti pendampingan tentang edukasi, strategi pemasaran, dan hal pendukung lainnya agar usaha rintisannya dapat semakin dikenal masyarakat luas sebagai produk kebanggaan Sulawesi Utara yang populer melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ya pemirsa, baru saja saya menengok proses pembuatan dari Nike Tore sebagai produk unggulan khas Minahasa Utara yang tentunya kita harapkan bersama akan menjadi salah satu produk premiumnya dari Bangga Buatan Indonesia. Dari Manado, Sulawesi Utara, Nabila Karisti, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ini oleh-oleh buat saya ya Bu ya, Ibu ke Jakarta. Terima kasih banyak. Rangkaian kabar informatif dan inspiratif selesai kami sajikan untuk Anda. Kami akan membawakan kabar menarik lainnya dari penjuru Nusantara siang nanti dalam Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi pemirsa dan sampai jumpa.